Indonesia menonjolkan potensi luar biasa dari sekitar 64 juta pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Secara monumental berkontribusi mencapai 61,1% dari produk domestik bruto atau PDB, menyerap 97,1% tenaga kerja, dan mengontribusikan sebanyak 14,4% pada total ekspor negara. Meskipun demikian, kisah sukses UMKM seringkali dihalangi oleh sejumlah tantangan klasik yang masih menjadi hambatan serius. Pelaku sektor UMKM, meskipun dianggap sebagai tiang ekonomi yang tangguh dan memiliki ketahanan terhadap gejolak dan krisis ekonomi, masih dihadapkan pada kendala yang signifikan. Tantangan tersebut melibatkan akses pasar yang terbatas, ketidaksempurnaan dalam daya saing, hingga permasalahan manajemen yang terus dihadapi. Dengan masuknya era digital yang meluas, menjadi semakin penting untuk memberikan perhatian khusus pada peran pendampingan. Pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, melainkan juga mencakup pemahaman dalam mengenai perkembangan teknologi dan strategi pemasaran digital. Sebagai mitra yang setia, pendampingan memegang peran kunci dalam memandu pelaku UMKM agar tetap berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Kami memulai usaha ini di dalam, di gang. Paling ujung mentok paling dalam. Tidak ada orang yang menyangka kalau kami bisa membuat keripik singkong pedas ini bisa dikenal. Alhamdulillah tidak hanya Indonesia, kami juga memiliki beberapa konsumen dari luar. Nah, pada saat COVID masuk, kami baru menyadari media sosial ini penting banget. Karena 60% reseller kami itu semuanya tidak ada yang aktif. Semuanya pada stuck dan mereka dengan alasan ya takut tidak laku kalau ngambil barang. Jadi pada saat itu kami mulai mengaktifkan seperti Instagram, TikTok, semuanya kami aktifkan. Jadi kalau untuk sekarang memang kebalikan, malahan 70% itu adalah online dan 30%-nya adalah konsumen satuan untuk sekarang ini. Awal mula ketemu Bank Indonesia itu tahun 2019 sebelum COVID, dan itu kami melakukan kurasi. Jadi kami mengenalkan produk kami beberapa tahap dan kami menjelaskan bahwa memang produk kami ini berbeda lah dengan keripik singkong pada umumnya. Pada saat kami pas di kurasi, kami jelaskan kalau kami punya keunikan keripik yang tidak berminyak, kemudian ada inovasi 19 varian rasa ya. Karena BI ini sebetulnya mensupport kita ya, mau jadi atau tidak jadi itu menurut saya adalah tergantung UMKM-nya. Karena kan BI ini mensupport, mereka sediakan wadah, kami dikasih pelatihan-pelatihan, kemudian kami diberikan seperti business matching. Nah itu kan balik lagi ke kaminya UMKM, siap tidak untuk menerima itu dan menjalankan apa yang sudah diwadahi sama Bank Indonesia. Kalau kami di Mak Cewek ini berkenalan dengan BI itu karena banyak mengenal juga kan beberapa buyer-buyer dari luar, lebih kurang 30% ya ada peningkatan omset sebelum mengenal Bank Indonesia. Saya adalah ketua kelompok tani Jaring Mas Sejahtera, di mana kelompok tani Jaring Mas Sejahtera ini merupakan bagian dari Gapok Tan Cagar. Kami, kelompok tani Jaring Mas Sejahtera ini terdiri dari 17 orang anggota. Konsentrasinya di budidaya cabai. Kami sudah berulang-ulang sejak beberapa puluh tahun yang lalu menanam cabai. Tetapi 2017 kami membentuk komunitas kelompok tani. 2017 sudah termanajemen, terbentuk dan tersistem. Kemudian di tahun 2021 kami dikunjungi pada saat panen cabai oleh Bank Indonesia, dan di saat itulah mulainya hubungan kami dengan Bank Indonesia. Sesudah kunjungan tersebut, nampak eksistensi kami di tanaman cabai ini. Bank Indonesia melalui PSBI, Program Sosial Bank Indonesia, membantu mekanisasi peralatan, di mana awalnya lahan cabai kami hanya 5 hektar. Tetapi setelah dibantu peralatan traktor roda 4, kultivator 2 unit, kemudian mesin gulma, mesin air, dan peralatan-peralatan lain,
alhamdulillah memudahkan kami untuk pengolahan lahan, sehingga terjadi peningkatan luasan dari areal budidaya cabai dari awal 5 hektar menjadi 10 hektar. Kemudian Bank Indonesia menunjuk kami sebagai kelompok tani untuk uji coba digital farming, di mana digital farming ini dicobakan di lahan seluas lebih kurang 7.000 pokok pada tahun 2022. Alhamdulillah, yang menjadi harapan kita sesuai dengan yang kita targetkan, di mana terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas. Yang awalnya produktivitas untuk cabai konvensional itu hanya di angka 800 gram per pokok. Nah, kemarin pada saat panen perdana saja itu sudah sampai 2 kilo per pokok. Jadi di sini terjadi peningkatan produktivitas luar biasa. Di digital farming kemarin ada beberapa indikator mulai dari pH, kelembaban, suhu, indikator unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium. Sehingga dengan penerapan digital farming ini kita tidak lagi pakai ilmu agak. Ketika salah satu unsur sudah terpenuhi, kita tidak perlu tambah lagi karena sudah ditampilkan di display melalui jaringan internet ke aplikasi handphone yang kita pegang. Bank Indonesia sebagai lembaga negara memiliki tugas utama adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, di dalam kita menjaga stabilitas nilai rupiah, ada satu strategi yang sangat penting yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui pengembangan UMKM. Kenapa kita mengembangkan UMKM? Karena UMKM mempunyai peran yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah UMKM mempunyai peran sebesar lebih dari 60% di dalam pembentukan produk domestik bruto di Indonesia dan menyerap tenaga kerja lebih dari 97%. Ya. Dengan adanya dua hal ini, maka pengembangan UMKM menjadi sangat penting dalam rangka kita untuk menjaga stabilitas, daya beli masyarakat, dan juga pemerataan pendapatan. Bank Indonesia mempunyai strategi dan kebijakan. Strategi pertama, akselerasi ekspor UMKM. Nah, di dalam strategi ini kita mendukung dan mendorong ya untuk UMKM yang sudah bisa melakukan ekspor. Ini kita dorong agar terus bisa mengembangkan komoditasnya dalam jumlah yang cukup dan juga dalam kualitas yang memenuhi standar dari negara-negara tujuan ekspornya, atau kita melakukan kurasi. Strategi yang kedua yaitu adalah UMKM go digital. Kebijakan dalam konteks digitalisasi pada UMKM ini, yang pertama ini adalah terkait dengan kita mengimplementasikan sistem pembayaran, misalnya terkait dengan KRIS, dan yang kedua adalah BI PAS ya. Nah, dengan adanya digitalisasi sistem pembayaran tentunya kita harapkan akan mendukung kelancaran dari transaksi UMKM itu sendiri. Dari sisi demand, kita juga mendorong UMKM itu untuk melakukan digitalisasi di dalam kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Kita melakukan digitalisasi proses produknya, seperti misalnya digitalisasi farming. Kita melakukan pada dua komoditas yang sangat terkait dengan tugas Bank Indonesia, yaitu pengendalian inflasi tadi, yaitu adalah digitalisasi dalam bidang komoditas cabai, dan yang kedua adalah komoditas padi, atau nanti ujungnya adalah beras. Kita juga mendorong kepada UMKM untuk melakukan digitalisasi dalam sistem pelaporan keuangan yang kita sebut namanya SIAPIK. SIAPIK ini adalah sebuah sistem yang kita berikan kepada UMKM agar UMKM dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perbankan. Kenapa demikian? Harapannya adalah nanti laporan keuangan dari UMKM ini bisa diterima oleh perbankan dan tentunya akan memudahkan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dalam mendukung kegiatan usahanya. Berikutnya, onboarding. Bagaimana mendukung pemasaran UMKM ini? Tentunya dengan adanya produksi yang semakin meningkat, tentu harus didukung kemampuan pemasaran yang lebih luas lagi. Jadi strategi yang ketiga yaitu adalah pembentukan klaster strategis pangan. Ini kita lakukan dalam rangka upaya kita untuk memastikan kesediaan suplai pangan yang ada di Provinsi Riau. Komitmen dari BRI terhadap UMKM, komposisi kita di sektor UMKM itu menyentuh angka di 86%.
Kita sampai dengan bulan Oktober kita tumbuh di sektor pembiayaan di angka 16%. Ini menunjukkan komitmen kami gitu ya terkait dengan UMKM khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. Kalau kita bicara mengenai UMKM ini terkait dengan akses, bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk kebutuhan mereka bertransaksi atau berbisnis. Kemudian yang kedua kaitan dengan produk. Berbagai macam produk bisa dinikmati atau bisa diambil mulai dari yang sifatnya ultra mikro, gitu, pembiayaan di bawah 5 juta gitu ya, sampai kemudian pembiayaan yang di menengah sampai dengan 500 miliar gitu. Kemudian yang berikutnya dari sisi kebutuhan transaksi, kita juga punya berbagai macam layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, termasuk juga yang sekarang lagi digalakkan oleh Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran menggunakan KRIS. Kita punya pasar ID, bagaimana kita coba mendigitalisasi pasar gitu dengan konsep di mana orang atau masyarakat itu bisa belanja ke pasar tanpa harus ke pasar. Digitalisasi itu memang merambah udah ke semua segmen gitu, nggak hanya melulu bahwa ini menjadi kebutuhan segmen atas gitu ya atau segmen menengah, tapi juga bahkan di segmen mikro juga sekarang orang udah familiar dengan digital. Saya punya keyakinan bahwa memang kalau kita bicara mengenai sektor real, backbone-nya itu adalah di UMKM. Artinya kalau kita bisa membangun UMKM yang sehat, rasanya pertumbuhan ekonomi akan bisa terdongkrak. Sejalan dengan semangat kemajuan, langkah-langkah konkret dan pendekatan holistik dalam memberikan dukungan kepada pelaku UMKM diperlukan. Inisiatif dan program yang efektif akan membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara signifikan di era digital ini. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat membantu para pelaku UMKM untuk upgrade dan mencapai puncak kesuksesan dalam dinamika ekonomi yang terus berkembang.